Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ahmad Nuh, 041814 dari PJKRD dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan atau berinformasi atau edukasi tentang sikap dalam olahraga. Dalam hal ini saya membuat PowerPoint ini dalam rangka untuk edukasi psikologi olahraga dan juga untuk atau mengedukasi semua yang melihat. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung memulai. Oke, kita mulai. Sifat. Apa itu sifat? Sifat adalah pernyataan evaluatif terhadap objek atau orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap suatu. Jadi sifat itu berasal dari kita sendiri atau seseorang, yang berasal dari ya atau bukan dari lahir ya. Struktur sifat ada beberapa. Yang pertama, komponen kognitif atau komponen merupakan representasi apa yang dipercayai di kognitif sikap. Yang kedua, komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu hal atau objek. Yang selanjutnya adalah komponen konatif, merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Sifat juga punya fungsi. Yang pertama, knowledge ke fungsi, di mana sikap sebagai skema yang memfasilitasi pengelolaan dan penyederhanaan memproses informasi dengan mengintegrasikan antara informasi yang ada dengan informasi yang sehingga kita bisa memahami objek sikap dan dalam mengorganisasikan informasi-informasi yang berhubungan dengannya dengan lebih mudah. Contohnya, mempelajari sesuatu dengan tekun dan tidak akan berhenti sebelum menemukan apa yang ingin diketahui. Dan yang selanjutnya, the utilitarian atau instrumental function, di mana sikap membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya, mengubah ekspresi terhadap sesuatu agar didukung oleh orang lain. Ya, the ego defensive function atau pertahanan dalam ego, kalau saya mengartikannya, di mana sikap berfungsi memelihara dan meningkatkan harga. Contoh, berkata nilai tinggi di sekolah tidak akan mempengaruhi pada pekerjaan, karena banyak juga yang bilang nilainya jelek itu enggak bisa kerja bisnisnya itu, padahal juga itu. Dan dia the value expressive function, di mana sikap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai dan konsep. Untuk fungsi ini, sikap berfungsi untuk memperkenalkan nilai-nilai ataupun keyakinan kita terhadap orang lain. Contohnya, menunjukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita dengan mengambil sikap tertentu terhadap sebuah isu. Ya, cara untuk mengukur sikap. Yang pertama, menggunakan skala Likert. Sedangkan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan skala Likert. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain sangat penting, ragu-ragu, tidak penting, sangat tidak penting. Untuk penilaian prestasi pelanggan, maka jawaban itu dapat diberi skor misalnya 5, 4, 3, 2, bahkan 0. Yang kedua, menggunakan skala Ausdruck atau semantik differential. Skala ini merupakan salah satu dari skala faktor yang dikembangkan untuk menganalisa dua masalah. Satu, mengukur populasi dan multidimensional. Yang kedua, pengungkapan dimensi yang belum dikenal atau belum diketahui. Metode skala ini dikembangkan khususnya untuk mengukur arti psikologis dari suatu objek. Metode ini dibuat dengan menempatkan dua
skala penilaian dalam titik ekstrim yang berlawanan, yang biasa disebut bipolar. Biasanya di antara titik ekstrim didapati 5 atau 7 titik bukti skala di mana responden menilai suatu konsep atau lebih pada bidang. Ada faktor yang mempengaruhi sikap pada olahraga. Ada 2 faktor, internal dan eksternal. Internal terdiri atas bawaan atau potensi psikologis. Potensi psikologis individu yaitu potensi tentang diri individu yang dapat memilih atau menolak suatu aturan atau stimulus lingkungan yang tidak mengembangkan dirinya. Yang kedua, faktor ekstern yaitu faktor-faktor luar. Teori tindakan beralasan. Ajizen dan Brisbane tahun 1980 telah menghasilkan model hubungan antara sikap dan perilaku terbukti populer dalam psikologi olahraga. Ini disebut teori tindakan belasan atau singkat TRA. Dalam TRA, 2 faktor yang menentukan niat individu untuk ikut serta dalam olahraga, sikap umum mereka terhadap olahraga, dan beberapa diinginkan. Secara sosial mereka menganggap olahraga karena itu. Oleh karena itu, bahkan sebelum kita berpartisipasi dalam olahraga, kita perlu memiliki perasaan dan keyakinan yang positif tentang olahraga, dan kita perlu melihat olahraga sebagai aktivitas yang dimiliki secara sosial. Tentu niat untuk ikut serta tidak serta-merta mengarah pada perilaku. Keadaan lain mungkin masih mengganggu, misalnya kita mungkin sangat sibuk atau diganggu oleh cedera yang berulang. Teori perilaku terencana. Ajizen pada tahun 1985. Berarti dia menemukan teori ini setelah teori perilaku beralasan tindakan belasan itu tepat. Memperkenalkan motivasi ke teori tindakan balasan menciptakan sampai dikenal sebagai teori perilaku atau TPP. Idenya adalah 2. Meskipun TRA efektif dalam memprediksi bagaimana orang akan berlaku dalam situasi di mana mereka memiliki kendali penuh atas tindakan mereka dan dapat berlaku secara sukarela, TRA kurang berguna dalam situasi di mana perilaku sangat dibatasi oleh batas. Teori perilaku terencana mengatasi hal ini dengan memperkenalkan variabel berlanjut kontrol perilaku yang dirasakan yang mempengaruhi niat, seperti dalam TNK. Ada hubungan yang kuat antara niat dan tindakan. Namun, kami merumuskan niat untuk bertindak dengan cara tertentu hanya ketika kami merasa bahwa kami memiliki kendali atas perilaku. Kadang kita sudah berniat, tetapi belum berguna untuk perilaku. Sikap terhadap olahraga dan perilaku olahraga. Seperti yang dikatakan, kami tertarik pada sikap dalam psikologi olahraga, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk pengaruhnya terhadap perilaku olahraga. Oleh karena itu, masalah yang sangat penting menyangkut sejauh mana sikap dapat digunakan untuk memprediksi perilaku. Penelitian psikologi awal tampaknya menunjukkan bahwa ada sedikit hubungan antara sikap dan perilaku. Tapi pemikiran kami saat ini adalah bahwa sikap dapat secara efektif memprediksi perilaku, tapi hanya jika kita juga memiliki akses ke informasi tertentu lainnya. Model transstereotypal atau TTN awalnya diproduksi oleh Prosanska atau Disney Clemente pada tahun 1983 untuk memahami lebih baik mengapa beberapa perokok berhasil menyerah tanpa bantuan profesional. Marcus dan Skin pada tahun 1993 menerapkan untuk mulai proses di mana orang mengambil dan mempertahankan perilaku olahraga atau latihan. Istilah transstereotypal mengacu pada faktor bahwa model terdiri dari elemen-elemen dari beberapa teori psikologi. Seperti TTM, orang mulai 5 tahap sebelum mereka secara teratur bekerja. Dan yang pertama, TTM, orang mulai 5 tahap sebelum mereka secara teratur dalam olahraga ini. Setiap tahap disebutkan hubungan yang berbeda antara niat dan perilaku. Ini membuat model menjadi dinamis dan memberikannya keunggulan TRA TPP yang mengasumsikan hubungan statis dan antara niat dan perilaku. Tentu saja, orang tidak hanya melewati 5 tahap berakhir dengan pemeliharaan. Mereka mungkin kambuh beberapa kali di titik yang berbeda karena mulai dari cedera hingga sempat musiman olahraga pilihan mereka. Self efficacy adalah persepsi kita tentang
kepentingan kita sendiri dalam suatu aktivitas. Semakin kita kompeten memandang diri kita sendiri, semakin besar kepentingan kita untuk mempertahankan. Ini memiliki aplikasi praktis yang kita dapat mendorong orang-orang yang baru-baru ini mengambil olahraga untuk mempertahankannya dalam menghadapi hambatan baru seperti cedera, cuaca atau perubahan pola kerja atau keluarga yang membuat pelatihan kurang nyaman, dengan membangun kepercayaan diri pada kemampuan mereka. Selama kemajuan mulai 5 tahap, seorang individu dapat menggunakan berbagai strategi untuk mendorong pergeseran berkelanjutan dari tidak aktif ke aktivitas. Ini termasuk memanfaatkan hubungan sosial seperti dalam membina persahabatan dengan atlet yang cenderung bersosialisasi dengan konteks masyarakat. Pendekatan lain adalah pengendalian stimulus. Ini melibatkan menjauhkan diri dari situasi yang mendorong ketidakaktifan dan sebaliknya merencanakan acara seperti liburan, ski atau bersepeda yang pasti berarti ikut serta dalam olahraga dan yang akan memberikan insentif yang untuk latihan. Orang-orang perorangan mungkin juga dengan sengaja membuka diri terhadap informasi tentang manfaat kesehatan dari partisipasi olahraga, atau ini disebut peningkatan kesadaran atau resiko ketidakaktifan atau juga kelegaan. 5 tahapan yang dari tadi disebut adalah 1. Pra-perenungan, 2. Perenungan, 3. Persiapan, 4. Action dan tindakan. Saya akan menjelaskan untuk perenungan. Pra-perenungan yaitu seperti rencana atau dia sudah mendengar dari teman-temannya atau bagaimana. Dan perenungan yang kedua adalah dia memikirkan apakah itu sudah ada seperti ini, apakah saya akan maju atau bagaimana. Dan yang ketiga persiapan, tentu sebelum olahraga kita juga mendapat baju, alat-alat atau apa. Yang ketiga action, kita melakukan olahraga, kita melakukan terus secara rutin, badan kita sudah merasa nyaman di olahraga tersebut. Dan yang terakhir pemeliharaan, dia tidak hanya berolahraga tapi juga seperti memelihara olahraga tersebut agar tetap kompetitif atau tetap terjaga atau tetap ada atau tetap action atau tetap eksis untuk semua orang melakukannya. Selanjutnya tentang mengubah sikap orang terhadap olahraga. Ada sejumlah pendekatan teoritis untuk mengubah sikap. Mungkin teori yang paling terkenal dan berpengaruh tentang bagaimana sikap berubah adalah teori disonansi yang dikemukakan oleh Festinger tahun 1997 dan teori persepsi web. Disonansi kognitif. Kognitif adalah sensasi tidak menyenangkan yang kita alami ketika suatu sikap yang kita pegang bertentangan dengan situasi atau niat saat ini. Misalnya, kita mungkin percaya bahwa sangat penting untuk berolahraga setidaknya 3 kali dalam untuk menjaga kebugaran kita, tapi kita mungkin tidak dapat berolahraga untuk minggu depan, mungkin karena kita akan berlibur atau bekerja sangat keras. Keyakinan dan niat tidak cocok dan kami mengalami disonansi. Kita dapat menangani ini dengan 2 cara, baik dengan mengubah perilaku, yaitu memutuskan untuk berhasil, atau dengan mengubah sikap. Kita mungkin menggunakan salah satu dari sejumlah rasionalisasi untuk mengubah sikap kita. Yang kedua, menggunakan teori persepsi, pendekatan yang sangat berbeda dengan perubahan sikap dilakukan oleh Bem tahun 1967 yang mengusulkan bahwa sikap kita ditentukan oleh perilaku kita. Bem menggunakan contoh, karena saya makan roti coklat, saya pasti suka roti coklat. Implikasi dari hal ini kan adalah kita dapat mengubah sikap kita. Mengubah sikap kita sendiri terhadap olahraga menjadi lebih baik jika kita lebih banyak berpartisipasi. Dan kita dapat mengubah sikap orang lain jika kita dapat membujuk mereka untuk berpartisipasi. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan atau saya sampaikan. Terima kasih telah mendengar atau melihat PPT yang saya buat. Jangan lupa apabila ada salah atau koreksi atau ketikan yang ejaannya salah, tapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan penggunaan. Terima kasih. Jangan lupa